الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik serta hidayah kepada kita, yang telah memberi rizki kepada kita, yang telah memberi kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ajaran Islam, sebagaimana di antara lain adalah sholat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari yang berbahagia ini. Yang kedua kali, marilah kita tingkatkan takwa kita, taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Dengan demikian para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan hidup kita akan bahagia sentosa fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sepekan yang lalu, hari Sabtu yang lalu adalah tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Artinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW sekitar 1400-an tahun yang lalu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra artinya adalah diperjalankan pada suatu malam, lailan. Dari mana? Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Para hadirin yang berbahagia, peristiwa tersebut mengandung beberapa hikmah. Antara lain adalah dari hikmah akidah, kepercayaan. Mana mungkin pada saat itu orang berjalan dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina di dalam satu malam. Kalau sekarang mungkin dengan teknologi yang canggih, naik pesawat terbang cukup ditempuh di dalam 2 jam, sehingga satu malam bisa pulang balik dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa kembali lagi ke Makkah. Namun para hadirin yang berbahagia, saat itu merupakan kejadian peristiwa yang ajib, ganjil, tidak masuk akal. Oleh karena itu, peristiwa ini adalah untuk menguji sampai seberapa akidah umat Islam yang ada saat itu, yaitu orang-orang Islam yang ada di Mekah, orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Maka ketika peristiwa ini diceritakan kepada
sahabat Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan percaya 100%. Yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW lebih dari itu, maka saya akan percaya. Oleh karena itu Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. As-Siddiq adalah yang membenarkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun para hadirin yang berbahagia, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di Makkah saat itu tidak demikian. Tidak menerima dengan adanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan mencemooh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Isra tadi dari Makkah ke Masjidil Aqsa, sekarang ini bisa diakalkan. Namun Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, kemudian naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, maka ini belum banyak ilmu pengetahuan yang bisa mengungkapkannya. Baru-baru ini ada beberapa yang ingin meneliti tentang itu, tetapi belum berhasil 100%. Oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, peristiwa ini merupakan ujian bagi akidah umat Islam, ujian bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Isra dan Mi'raj ini, maka orang-orang Islam akan lebih kuat lagi mempercayai lagi bahwa hal tersebut adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para hadirin yang berbahagia, yang berkenaan dengan ibadah. Kalau yang pertama tadi adalah dengan akidah, yang kedua adalah ibadah. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana yang kita laksanakan pada hari-hari yang berbahagia ini. Ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus wajib kita laksanakan. Wajib ini artinya apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa. Maka dari itu jangan sampai kita ini meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan dan lain sebagainya, dengan sebisanya. Kalau normal seperti ini, kita bisa sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau di dalam bepergian, kita boleh di mana saja sholat. Kalau tidak bisa zuhur dan asar dilaksanakan sendiri-sendiri, boleh dijamaah. Kalau tidak bisa ada air di suatu tempat, maka kita bisa tayamum dan lain sebagainya. Intinya sholat ini tidak bisa ditinggal selagi kita masih mempunyai jiwa dan nyawa yang ada di dalam diri kita. Kecuali para hadirin yang berbahagia, bagi orang-orang kaum perempuan, otomatis di sana ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Para hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini seperti tadi kita lihat, jarak antara Makkah dan Baitul Maqdis ini sekarang lebih dari 1.400 km. Karena jarak tempuh antara Makkah sampai ke Yerusalem sekarang ini, kalau dengan pesawat bisa ditempuh sekitar 2 jam. Kalau kita lihat 2 jam ini dari Surabaya itu bisa sampai ke Batam atau bisa sampai ke Manado,
atau bisa sampai ke Kendari, maka jaraknya adalah sekitar 2000 atau 1500 km. Menurut ilmu pengetahuan, jarak yang seperti ini tahun 1440 yang lalu otomatis merupakan keajaiban, merupakan ilmu pengetahuan yang belum bisa dipecahkan. Nah, dengan adanya ilmu dan teknologi sekarang ini, maka hal itu bisa dipecahkan, apalagi kalau pesawatnya ini pesawat yang supersonik, yang kecepatannya di atas rata-rata, di atas kecepatan suara, maka peristiwa tersebut adalah sangat mungkin sekali. Para hadirin yang berbahagia, namun demikian ahli ilmu pengetahuan masih tetap mencari rahasia Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang ini bisa dipecahkan. Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, yang kedua, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Sekarang sudah tanggal 4 Sya'ban, sehingga kita akan menghitung kapan kita akan berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kamu apabila melihat, yaitu melihat hilal, melihat bulan. Waftiru, dan berbukalah ketika juga melihat hilal. Para hadirin yang berbahagia, pada tahun ini insya Allah nanti menurut hisab hakiki, jadi untuk menentukan puasa ini ada dua cara sekarang ini. Yang pertama adalah hisab, yaitu menghitung dengan hitungan. Yang kedua adalah meru'yah, dengan melihat bulan. Pada bulan Sya'ban tahun ini insya Allah tanggal 29 Sya'ban ini jatuh pada tanggal 21 Maret. Sekarang ini tanggal 24, sebentar lagi Maret, maka tanggal 29 Sya'ban nanti jatuh pada 21 Maret. Nah, ketika Sya'ban 29 Sya'ban ini tanggal 21 Maret, maka bulan belum kelihatan. Maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Nah, kalau belum kelihatan ini berarti kita memakai ru'yah. Mana hitungannya? Ya, kita menghitung 20 Sya'ban itu tanggal 21 Maret itu. Nah, itu termasuk hitungan. Nah, kalau hitungan lagi begini, pada tanggal 21 Maret itu Istima itu berarti antara bulan, matahari dan bumi di dalam satu garis itu jatuh tanggal 22 Maret. Nah, jamnya ini adalah jam 12:30 malam. Berarti itu sudah masuk tanggal 22. Nah, tinggi hilal saat itu mencapai 7 derajat. Sehingga tanggal 22 itu tinggi hilal sudah bisa dilihat. Karena hilal ini bisa dilihat menurut kita orang Indonesia, pemerintah kita yang bermusyawarah dengan pemerintah Mabim, yaitu Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia ini menetapkan bulan itu baru bisa dilihat
ketika sudah tingginya 2 derajat. Nah, ini tanggal 22 sudah 7 derajat, maka 1 Ramadannya nanti insya Allah tanggal 23 Maret. 23 Maret itu artinya begini, 21 tadi belum bisa dilihat, digenapkan 30, 22 jam setengah 1 malam baru nongol yang namanya itu bulan atau hilal. Nah, hari berikutnya tanggal 23 Maret itu berarti baru tanggal 1 Ramadan. Insya Allah 1 Ramadan ini nanti sama, seluruh Indonesia akan sama. Karena menurut hitungan seperti tadi, menurut ru'yah seperti tadi, tanggal 29 Syaban belum bisa diru'yah, digenapkan 30 hari. Nah, itu yang pakai ru'yah. Yang pakai hisab seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian kita berpuasa 1 bulan penuh. Akhir Ramadan bagaimana? Nah, akhir Ramadan ini kita akan melihat tanggal 29 Ramadan. Tanggal 29 Ramadan nanti akan jatuh pada tanggal 20 April. Nah, bagaimana tinggi hilal? Nah, 20 April tersebut istimanya atau konjungsinya atau antara matahari kemudian bulan kemudian bumi di dalam satu garis itu pada jam 11.15 menit, jam 11 siang. Oleh karena itu hilal sudah ada, tetapi tingginya baru 1 derajat 47 menit. Maka menurut hisab hari berikutnya tanggal 21 April sudah hari raya, sudah 1 Syawal. Namun bagi yang meru'yah karena belum ada 2 derajat, baru 1 derajat 47 menit, belum mungkin dilihat. Imkanur ru'yah belum mungkin. Bagaimana yang tidak bisa melihat bulan? Maka menggenapkan Ramadan dengan 30 hari. Oleh karena itu di tanggalan kita yang sudah ada ini 1 Syawal itu akan jatuh tanggal 22 April. Nah, ini nanti berarti di antara hisab dengan ru'yah itu ada perbedaan. Tetapi kalau awal Ramadan tadi sama. Antara hisab dengan ru'yah itu sama. Nah, akhir Ramadan kemudian 1 Syawalnya inilah yang tidak sama. Bagi yang menurut hisab karena sudah ada hilal walaupun hanya 1 derajat, tetapi sudah wujud hilal, itu sudah wujud hilal. Maka kalau demikian 1 Syawalnya akan jatuh tanggal 21 April. Bagi yang meru'yah kalau belum bisa diru'yah akan menggenapkan 30 hari menjadi tanggal 22 April baru 1 Syawal. Para hadirin yang berbahagia, apapun yang terjadi kalau ada seperti ini, kita umat Islam ini beribadah. Beribadah itu harus yakin. Yakin ini menurut kita masing-masing. Kalau kita yakin bahwa tanggal 1 itu adalah nanti tanggal 21 April, maka silakan untuk berhari raya di hari tersebut. Dan yang satu sebaliknya, bagi yang 22 April maka silakan
Dan keyakinan inilah dasar dari suatu ibadah. Dan syak itu adalah keraguan-raguan, dan ragu-ragu ini tidak bisa menjadi sahnya ibadah. Para diri yang berbahagia, demikian antara lain persiapan kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita masih menangi bulan Ramadan dan kita bisa mengamalkan bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana fi zumratil wahidin wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para diri yang berbahagia, di dalam menyiapkan bulan suci Ramadan ini, marilah kita siapkan jiwa dan raga. Jiwa artinya adalah apa yang ada di dalam badan kita ini harus dibersihkan, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa ini dengan cara mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Membersihkan badan yang ada pada diri kita ini dari kotoran-kotoran, dari najis yang kecil maupun najis yang besar. Dengan demikian kita akan memasuki bulan suci Ramadan dengan badan, jiwa, dan raga yang bersih. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin wa hdur man khadal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana Rabbana kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.